saudara, pagi hari ini saya ingin kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yudas. Yudas ini tidak ada pasal-pasal yang lain, hanya pasal satu saja. Satu pasal saja. Dan kita langsung saja di dalam Yudas. Ayatnya yang ke-17, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-23. Yudas 17, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Saya undang Bapak Ibu sekalian mari bangkit berdiri dan kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ke-17, Bapak Ibu semua ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan datang pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kebajikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, saya mau bicara kepada kita pagi hari ini mengenai iman yang memerdekakan. Bertepatan dengan ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-78 yang baru saja kemarin kita rayakan ya pada hari Kamis, dan kita melihat di Kalabahi begitu ramai waktu tanggal 18 itu ada karnaval yang memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bertolak dari situ, saya ajak kita melihat bagaimana sampai negara ini bisa merdeka. Kita semua sudah tahu, kita belajar di bangku sekolah dasar bagaimana Republik Indonesia ini bisa merdeka dan menjadi satu negara kesatuan yang disebut NKRI. Perjuangan para pahlawan pada waktu itu bukan gampang, saudara. Sampai presiden pertama kita pernah berpidato dengan berkata bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah yang dituangkan dalam satu istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu pidato dari presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya begini. Ketika kita menyaksikan kemerdekaan di zaman ini, jangan pernah kita berpikir bahwa ini ada dengan sendirinya sudah dari sononya. Tidak. Ini terjadi karena perjuangan orang-orang yang ada sebelum kita. Perjuangan orang-orang yang berjuang dengan keras sampai mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengejar sesuatu yang namanya kemerdekaan. Dan kita, generasi yang sekarang ini, yang hidup di dalam kemerdekaan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hasil daripada perjuangan orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka yang sudah lama tidak ada, mereka berjuang sekeras mungkin untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Nah, oleh karena itu, saudara, kita bisa dikatakan bangsa yang merdeka. Lalu di hari ulang tahun kemerdekaan kita merayakannya dengan berbagai macam hal yang memeriahkan. Saya melihat, saudara, walaupun saya tidak ikut merayakan pada hari Jumat itu karena saya sakit, tetapi saudara, saya bisa merasakan aura-aura kemeriahan itu. Semua orang dalam rumah pergi untuk mengikuti karnaval.
Hanya tinggal saya dan Riano. Dan jadi saya kunci pintu, saya berbaring di tempat tidur, saya bisa melihat dia ke sana kemari. Lalu saudara, kami terkurung di sini seperti orang yang tidak merdeka. Karena memang sedang dijajah oleh satu penyakit. Tapi saudara, begitu meriahnya kita merayakan kemerdekaan itu. Tapi ingat saudara, bahwa ada orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Sama juga dengan kerohanian kita, sama juga dengan iman kita, saudara. Kalau kita tidak berjuang di dalam kerohanian kita, kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan secara roh. Amin. Ini perlu diperjuangkan. Kita tidak bisa seenak-enaknya lalu berkata bahwa saya baik, saya bisa bertumbuh, saya bisa beribadah, saya bisa melayani. Saudara, saya jamin saudara, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak sedang mengalami pertumbuhan, orang-orang yang mengalami pertumbuhan secara roh adalah orang-orang yang terus berjuang, yang terus berjuang, yang terus berjuang untuk meraih yang namanya kemerdekaan di dalam iman itu. Bagaimana iman itu memerdekakan kita? Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, Paulus bilang dalam Efesus begini, kita adalah orang-orang yang punya musuh. Kita punya musuh itu yang mana, saudara? Bukan darah dan daging, bukan sesama kita. Musuh kita bukan tetangga kita, musuh kita bukan saudara di dalam Tuhan, musuh kita bukan kakak adik kita di rumah, bukan. Tapi Yesus mencatat bahwa musuh kita adalah dalam bentuk roh, bukan darah dan daging, tetapi kekuatan-kekuatan roh yang sedang bekerja di zaman ini. Itu adalah musuh kita yang biasanya dia sering datang menyerang kita, menghambat kita untuk tidak mengalami kemerdekaan, menghambat kita untuk kita tetap ada dalam keadaan stagnan, menghambat kita untuk kita tidak maju dan mengalami kemerdekaan di dalam iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, musuh itu bekerja dengan begitu lincahnya. Musuh itu bekerja dengan begitu, dia penuh dengan siasat-siasat yang strategi dia pasang itu begitu lihai. Untuk apa? Untuk menawan kita, untuk membuat kita tidak bertumbuh, untuk membuat kita tidak bisa berkembang, untuk membuat kita tidak bisa mencapai yang namanya kemerdekaan di dalam iman sampai kita menyaksikan mujizat. Ketika mengikuti khotbah Nathan Morris, kesaksian dia, saya sampai bilang begini, Tuhan, ini yang saya alami waktu kecil. Kenapa itu sepertinya tidak ada di zaman ini, Tuhan? Mengapa tidak ada? Karena itu, saudara, kita tidak lagi pelihara itu, kita tidak lagi memperjuangkan itu. Saya, saudara, secara pribadi, lalu saya bilang, Tuhan, tolong saya. Dengan beratnya tekanan masalah persoalan yang sebenarnya itu dirancang oleh musuh kita untuk membuat kita tidak bisa berjuang. Kita sepertinya mau keluar dari permukaan, tetap beban masalah persoalan tekan kita. Itu cara-cara iblis, saudara, untuk membuat kita tidak bisa naik ke atas. Dia datang dengan berbagai macam persoalan. Dia melihat titik lemah kita, dia melihat sejauh mana kita mulai lemah, lalu dia tekan terus dengan masalah-masalah, tekan terus untuk membuat kita tidak bisa melihat keajaiban. Saudara, tema dari Kongres GSTA tahun ini adalah Allah pembuat keajaiban. Saudara yang saya kasihi, saya mulai merenungkan ini di dalam perjalanan saya beberapa hari ini mengikuti kongres, dan sekalipun tubuh saya lemah, fisik saya lemah, saya bilang, Tuhan, hari Minggu saya harus pelayanan. Tuhan, tolong pulihkan saya. Saya tahu ini cara iblis untuk membuat saya tidak boleh bangkit. Saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan, tolong saya harus bangkit. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang memerdekakan ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, sampai kita bisa melihat mujizat. Begitu banyak orang tidak bisa melihat mujizat karena apa? Kita hanya berdoa sekali cukup. Kita hanya berdoa, setelah itu kita berharap mujizat terjadi, dan itu doa kita tidak sampai 1 jam. Berdoa 5 menit, butuh mujizat yang besar. Mana mungkin terjadi?
saja kan? Saudara, bukan begitu. Bagian pertama yang ingin saya sebangkan, bagaimana supaya kita memiliki iman yang memerdekakan. Ini kita masuk pada intinya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang memerdekakan? Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-20. Iman yang memerdekakan itu perlu kita perjuangkan. Ayat 20 dia bilang begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Sampai di situ dulu. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman yang bisa memerdekakan adalah iman yang terus diperjuangkan untuk dibangun, untuk dikejar, untuk dicapai. Bukan dia ada dengan sendirinya, bukan saudara. Ya, harus dibangun, harus dikerjakan, harus diperjuangkan. Baru bisa kita akan mengalami yang namanya iman yang memerdekakan. Tidak bisa terjadi secara instan, saudara, dengan bilang begini, cukup saya percaya Yesus, lalu sudah, terima kasih Tuhan, saya berdoa makan, saya berdoa malam waktu tidur, saya berdoa pagi bangun, itu sudah. Oh, tidak bisa. Iman yang memerdekakan sampai kita bisa melihat keajaiban, sampai kita bisa melihat mujizat adalah iman yang harus diperjuangkan. Ada amin, sudah. Berjuang, membangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Wow, itu dalam Bapak Ibu. Tidak gampang, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan pun berjuang dengan hal ini. Itu tidak gampang. Membangun iman sendiri, diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ini harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Banyak orang bisa berkata bahwa dia orang beriman, tetapi begitu banyak orang juga tidak mampu membangun imannya. Amin. Orang boleh berkata saya orang beriman, ya saya percaya Yesus, KTP saya Kristen, ya. Tapi perhatikan saudara, apakah cukup sampai di situ? Iman yang memerdekakan adalah iman ketika kita mengalami keajaiban, kita mengalami mujizat, kita mengalami perbuatan-perbuatan yang besar karena iman itu. Itu yang namanya iman yang memerdekakan. Rahasianya adalah mari kita bangun diri kita terlebih dahulu. Sebelum engkau menyaksikan keajaiban, sebelum engkau melihat mujizat, sebelum engkau melihat bagaimana engkau berdoa dan engkau mengalami jawaban dari doamu, mari saudara, terlebih dahulu harus bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Amin. Ada orang yang berkata bisa membangun iman, bisa rohani dan sebagainya, tetapi belum tentu ada di dalam kesucian. Kesucian ini penting, saudara. Amin. Jadi kekudusan, kesucian itu tidak bisa kita pisahkan dengan yang namanya iman. Tidak bisa, saudara. Kekudusan, kesucian itu harga mati. Harga mati. Kalau kita mau menyaksikan mujizat, kalau kita mau menyaksikan Allah bekerja dalam rumah tangga kita, kalau kita mau menyaksikan Allah bekerja di dalam karir kita, kalau kita mau menyaksikan Allah bekerja di dalam hubungan kita, maka mari saudara yang dikasihi Tuhan, bangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ya, tidak bisa terjadi secara instan, tidak bisa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perlu ada usaha untuk kita membangun itu. Bagaimana usahanya? Saudara, ini tidak gampang. Makanya orang bijak bilang apa? Musuh utama seseorang bukan orang lain, tetapi bagaimana kita berperang melawan diri sendiri. Ini yang paling berat sebenarnya. Dengan orang lain mah gampang saja, saudara. Tetapi memang agak susah juga ya kalau membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang selalu mau menggagalkan kita, itu beda. Tetapi saudara, perjuangan untuk membangun diri sendiri di atas kesucian dan kekudusan itu paling berat sebenarnya. Itu paling berat. Bagaimana kita berjuang untuk melawan kedagingan-kedagingan kita? Bagaimana kita berjuang secara dengan membangun iman yang suci di dalam apa saudara, belenggu-belenggu yang dimasuk iblis untuk membuat kita berdosa, untuk
so baik atau dipuji. Apakah kita menang? Semua orang bisa tampil di depan orang, di depan umum dengan begitu indahnya, kelihatan rohani, kelihatan suci kudus. Tetapi bicara tentang integritas, itu kabur dalam pandangan manusia. Amin, saudara. Bicara tentang integritas, hanya Allah yang bisa melihat itu. Bicara tentang integritas, bicara tentang siapa kita di hadapan Allah. Bicara tentang integritas, bicara tentang kehidupan kita yang asli loh, asli. Siapa seorang miskin yang asli di hadapan Tuhan? Bukan hanya terlihat di depan jemaat saja. Oh iya, ibu gembala, ibu pendeta. Hei saudara, kalau yang Tuhan lihat jauh berbeda dari itu, bagaimana? Nah, oleh karena itu saya, satu manusia yang saya tidak mau tampil dengan bertopeng di saudara. Saya asli itu sudah begitu. Ya, jadi kalau saya marah, ya saya marah. Saya kesal, saya tidak pandai di dalam menutupi kelemahan saya. Saya tidak pandai dalam hal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, membangun diri sendiri ini berbicara tentang perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat harus dimulai dari situ. Jadi jangan saudara bilang, ini orang melakukan mujizat nih. Begitu gampang orang mau bisa berjalan hanya dengan sekali tumpang tangan dan berdoa. Saudara, saya mau bilang saudara, orang itu dipakai Allah bukan sesuatu yang gampang. Dia berusaha bertahun-tahun seumur hidupnya untuk datang kepada Allah dengan membangun imannya secara pribadi. Barulah kita bisa melihat mujizat dengan gampang terjadi dengan hanya sekali tumpang tangan. Saudara pun bisa. Amin. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara berkhotbah di lapangan besar, tumpang tangan di orang seperti itu, tidak. Tetapi saudara lihat saja pada dirimu sendiri, lihat pada rumah tanggamu, lihat kepada kehidupanmu secara pribadi. Kenapa saya berdoa Tuhan tidak jawab? Kenapa saya begini? Mari saudara, lihat ini rahasianya. Iman yang memerdekakan adalah iman di mana kita perjuangkan itu. Kita harus membangun dari diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Pertanyaannya, kesucian seperti apa itu? Karena Alkitab bilang kesucian manusia, kebaikan manusia ini bagaikan kain yang lara di hadapan Tuhan. Saya terberkati dengan tulisan-tulisan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren. Saudara, itu hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan. Dan renungan-renungan yang biasa kami bagikan kepada saudara setiap pagi, ya, dari saya, itu adalah tulisan-tulisan dari hamba Tuhan itu, Rick Warren. Saya diberkati dengan tulisan-tulisannya. Dia bilang begini, kita tidak bisa suci, amin. Tetapi yang Tuhan lihat di hati kita adalah, karena memang Alkitab bilang kesucian kita bagaikan kain yang lara di hadapan Tuhan. Kesucian kita bagaikan kain yang lara di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita mau suci? Kita tidak bisa suci karena memang dari kandungan saja kita sudah dikandung oleh dosa. Alkitab bilang begitu, betul? Betul ya saudara? Kita sudah dikandung oleh dosa. Kita berasal dari keturunan manusia yang berdosa. Lalu bagaimana kita mau suci? Sementara Yesaya bilang bahwa kebaikan kita itu adalah kain yang lara. Saudara tahu kain yang lara? Kami pernah selidiki kata itu berasal dari kata yang dimaksudkan di situ, kain yang lara. Kain yang kotor itu berasal dari kain, mohon maaf, kekotoran itu seperti kain kotor yang menjadi pembalut wanita. Jijik saudara, najis. Kebaikan kita seperti itu di hadapan Tuhan, Alkitab bilang. Lalu bagaimana kita mau suci? Saudara lihat di depan kita, kesucian kita terbungkus di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada amin saudara? Kita bersembunyi di balik pengorbanan Kristus. Kita datang dengan iman kepada penyucian
Pengakuan kesucian kita ada di dalam darah Yesus yang sudah menyucikan. Ada amin, saudara? Amin. Lalu ini sudah dilakukan oleh Kristus ribuan tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita zaman sekarang? Mari saudara, setiap hari bawa dirimu yang berdosa itu, bawa dirimu yang berdosa itu, bangun imanmu itu dalam hubungan dengan Dia. Amin. Dalam hubungan dengan Dia, bangun diri, berbicara tentang apa, saudara? Kita tidak bisa main-main. Kita terus terhubung dengan Yesus, kita terus terhubung dengan Kristus yang adalah kepala kita. Kita terus terhubung dengan Kristus yang adalah, dikatakan Yohanes pasal 15 bahwa Dia adalah batangnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Amin. Itu yang namanya membangun diri. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kesucian kita tidak ada apa-apanya, saudara. Kesucian kita itu diukur dengan pengorbanan Kristus di tiang kayu salib. Oleh karena itu setiap hari, mari bangun dirimu sendiri dengan tetap terhubung kepada Yesus Kristus yang adalah pohon. Pokok yang benar. Pokok yang benar. Mari kita lihat Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Bapak Ibu saudara perhatikan ayat-ayat itu. Haleluya.